Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala talabil ilmi, nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a, wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat tercinta para santri dimanapun berada, dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan bersama-sama kita untuk belajar di dalam menuntut ilmu, cara menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, agar kita mendapatkan ilmu yang menghantarkan kepada amal, agar mendapatkan ilmu yang menjadikan sebab kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para santri, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, santri di pesantren manapun, semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kita lanjutkan dengan kitab Adab Sulukil Muridnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada walau annaka, qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Haddad, yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fi daraini amin, ila angkol sampai kepada walau annaka. Bab sebelumnya bercerita tentang kadang seorang pencari ridha Allah, seorang penuntut ilmu ini, ada yang diberi oleh Allah kecukupan, bahkan mungkin lebih, harta yang cukup, harta melimpah. Akan tapi juga ada juga yang oleh Allah diuji dengan segala kekurangan. Semuanya penuntut ilmu. Maka Imam Haddad di sini menyebut, jika engkau termasuk orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, maka jangan sampai karena kekurangan tersebut tidak mendapatkan ilmu. Jangan sampai karena kefakiran lalu tidak bisa mendapatkan ilmu. Jangan sampai kefakiran menjadi alasan orang untuk tidak mendapatkan ilmu. Kalau ada orang fakir hari ini mau tanding-tandingan kefakiran dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, gak akan mampu, gak akan bisa. Imam Nawawi sangat fakir. Begitu fakirnya sampai setiap hari harus puasa. Setiap hari boleh puasa, agar yang dimakan itu cukup. Puasa bukannya dengan air, sahurnya dengan air. Makannya adalah setelah Isya. Akan tapi bagaimana Imam Nawawi menjadi orang besar. Di dunia tidak ada kekayaan Imam Nawawi, bukan disebut sebagai orang yang kaya raya di dunia. Akan tapi beliau di akhirat orang kaya. Hari ini kaya, lihat. Buku yang kita baca pun pahalanya ngalir kepada beliau. Imam Nawawi dengan kefakiran bisa berjaya dengan ilmu. Imam Malik orang yang dengan kekayaannya jaya dengan ilmu. Artinya nggak ada alasan karena kaya dia gagal menuntut ilmu atau karena fakir dia gagal menuntut ilmu. Yang menjadikan sebab adalah himmah, semangat dia, dan selalu berusaha kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kesuksesannya. Orang kaya tidak jaminan kok.
Banyak orang di saat kaya tidak diarahkan menuntut ilmu agama. Bahkan diarahkan kepada ilmu agama kalau fakir, na'udzubillah. Banyak ada sebagian para wali santri yang langsung kita tolak anaknya datang, kenapa kok dipondokkan anaknya Pak? Alasannya apa? Nggak ada biaya. Ini bahaya banget. Kalau ada biaya nggak akan dipondokkan. Di saat fakir dipondokkan. Nah. Jadi pondok ini bukan tempat yang bagi mereka istimewa, hanya karena darurat. Karena dia nggak punya uang, nggak bisa membiayai anaknya sekolah, maka anaknya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Nah ini berarti tidak menganggap pendidikan agama sesuatu yang istimewa. Kalau sudah pendidikan agama tidak dianggap sebagai istimewa, artinya dia kurang memuliakan agama itu sendiri. Makanya jauh dari agama hidupnya. Tapi pendidikan agama harus kita nomor satukan. Sehingga di saat menjadi orang kaya sekalipun, jadikanlah kehidupan anak-anak kita harus kenal agama. Biarpun mereka harus kenal ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya, tapi ingat, ilmu agama harus nomor satu. Jangan gara kekayaannya terlena, dari kecil sudah disekolahkan sekolah dunia, padahal bapaknya sudah kaya raya. Dari kecil sudah dunia sampai urusan sholatnya tidak karu-karuan, urusan akidahnya nggak jelas. Maka ini orang tua yang rugi, hanya kaya di dunia, sesaat setelah itu akan menjadi orang fakir di akhirat. Si kaya harus waspada juga, dan si fakir pun juga demikian. Karena kefakirannya banyak beralasan, sehingga untuk mengenyam pendidikan pesantren pun nggak bisa karena fakir. Dipangkas oleh Imam Haddad, nggak ada alasan. Orang fakir pun bisa menjadi orang alim, bisa menjadi orang mulia di hadapan Allah. Seorang fakir bisa mulia. Fakir itu kan hanya gelar di dunia saja. Ulama ada ulama kaya, ada ulama fakir. Nabi pun juga ada yang Raja Daud, Raja Sulaiman. Raja Daud, Raja Sulaiman. Ada Nabi Ayub, diuji dengan segala kekurangan. Sahabat Nabi pun juga ada Sayyidina Ammar bin Yasir dengan kefakirannya, Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kefakirannya, Sayyidina Abi Hurairah dengan kefakirannya. Tapi ada Abdurrahman bin Auf, dan termasuk Sayyidina Uthman, orang kaya artinya. Jadi kekayaan tidak jaminan orang selamat atau tidak selamat. Fakir pun bukan jaminan orang selamat dan tidak selamat. Maka menjadi apapun kita, hendaknya kita selamat, berusaha untuk selamat. Maka ini yang diajak bicara adalah, hei orang yang diuji dengan kefakiran. Jangan sampai dengan kefakiran lalu beralasan untuk tidak sukses. Dan juga orang kaya jangan sampai dengan kekayaannya menjadi tidak sukses urusan agamanya. Dan banyak orang-orang semacam ini, seperti yang kita ceritakan. Nah, kemudian Imam Haddad menyebutkan bahwasanya kecintaan kepada dunia ini luar biasa penyakit yang membahayakan, seperti racun pembunuh. Kalau sudah orang punya hubud dunia, cinta kepada dunia, waduh kacau. Penuntut ilmu nggak akan sampai kepada ilmu, ulama pun akan berantakan menjadi ulama ulama yang jelek. Karena di hatinya ada kecintaan kepada dunia. Kemudian walau annaka araftal masyaqallati yuqasunaha wal ghusas. Sebelumnya kita sebutkan, jangan sampai engkau terpesona dengan orang-orang yang diberi oleh Allah kekayaan lalu dia berfoya-foya dengan kekayaannya. Jangan engkau terpesona kepada mereka, sebab ketahuilah bahwasanya itu semua akan ditanya oleh Allah di akhirat. Walau arafta, jika engkau tahu al-masyaqqah, kesusahan allati yuqasunaha, yang ia lewati, wal ghusas, dan rasa, ya tajarra'u, ghusas itu adalah rasa pahitnya yang mereka telan di saat mencari uang, mencari dunia, wal humum, susah, gelisah, allati fi qulubihim, yang ada di hati mereka, wasudurihim, dan di dada mereka, fi talabid dunya, dalam mencari dunia. Kalau engkau tahu mereka pencari dunia itu, di saat mereka bingung dengan urusan dunia, dengan kegundahannya, unik kegundahan pencari dunia itu, yang tidak kenal Allah. Tapi pencari dunia yang kenal Allah aman, yang tidak kenal Allah, lihat, punya perusahaan 10, kebakaran 2, hancur 2, itu stres, masuk rumah sakit, padahal masih ada 8. Ya gila dia. Punya mobil 4, 2 hilang, stres, padahal masih punya 2. Karena apa?
hatinya sudah dengan dunia, maka dia tersiksa hidupnya. Sehingga betul akan menjadi budaknya dunia. Budaknya dunia. Seorang fakir jam 8 malam sudah lalap dalam tidurnya. Ini yang kaya yang tidak kenal Allah, lihat, dia masih sibuk untuk mengembangkan kekayaannya, mengembangkan bisnisnya. Sampai jam 1 malam belum bisa tidur, sampai ngelembur bahkan. Takut bangkrut, takut ini, takut wah, capek mereka. Ingat, ini bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kaya itu jatah. Yang tidak diperkenankan adalah bagaimana kita terlena dengan dunia sampai menghabiskan waktu kita hanya untuk dunia. Dikatakan di sini capeknya fitolabid dunia dalam mencari dunia, wa fil khirsnya ala tanmiyatiha, dan semangatnya di dalam mengembangkan dunia ini makan waktu, makan pekan, menguras waktu, menguras pikiran. Wal itina bihifdhiha, dan menjaganya. Dulu waktu fakir tuh pintu gak usah dikunci, tenang aja, aman. Keluar biasa, kuncinya taruh di bawah. Kuncinya taruh disempilin di mana, ditaruh bawah keset-kesetnya pun keset sudah rusak banget itu. Tapi giliran kaya tuh subhanallah, ketinggalan kuncinya belum dilepas saja langsung balik, capeknya karena apa? Di dalamnya ada kekayaan. Lakunta tara dzalika yazidu bi an'afin katsiratin ala ma hum fihi min ladzati tana'umi fid dunya. Kalau engkau tahu begitu capeknya orang-orang pemburu dunia itu, ternyata capeknya itu berlipat-lipat dibanding, nggak sebanding dengan kelezatan yang dirasakan tentang dunia jika memang itu ada kelezatannya. In kana thammata ladzah, in kana thamma ladzatun, kalau di sana ada lezat. Kalau memang dalam dunia itu ada kelezatan, maka tidak sebanding dengan capeknya waktu dia mencari dunia. Wa yakfika zajiran, cukuplah bagimu sebagai peringatan, zajiran yang menghentikanmu untuk mencintai dunia, an mahabbatid dunya wa muzahidan, yang menjadikan kau zuhud, tidak cinta. Zuhud adalah cinta akhirat, fiha, tidak cinta dunia. Cukuplah ini firman Allah yang menjadikan engkau tidak akan cinta dunia. Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufa min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadharun. Kalau bukan karena dikhawatirkan orang-orang itu akan terpesona dengan dunia lalu menjadi kafir semuanya, niscaya akan aku berikan kepada orang-orang kafir itu rumah-rumah dengan atap terbuat dari perak, kemudian dibuat tangga-tangga yang indah. Maksudnya rumahnya dikasih perak. Kalau bukan karena dikhawatirkan manusia akan terpesona dengan dunia, niscaya orang kafir akan diberi oleh Allah dengan bermacam-macam gemerlap dunia yang berlebihan. Wali buyutihim abwaaba wa surura 'alaiha yattaqiun, rumahnya dengan pintu-pintu yang indah, dengan peraknya, dengan macam-macamnya, ranjang-ranjang, wa zukhrufa, dengan segala perhiasan dari emas dan perhiasan-perhiasan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Itu semua adalah urusan dunia. Kesenangan dunia dan kesenangan akhirat adalah yang lebih utama. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat, ini bukan berarti kita tidak boleh berurusan dengan dunia. Ini Imam Haddad mengajak merenung bagi si fakir. Jangan sudah fakir semakin terpuruk, karena apa? Sudah fakir tamak. Nasib buruk dia. Si fakir tamak, setiap melihat orang punya sesuatu dia pengen, setiap punya sesuatu pengen, dan nasibnya pun tetap fakir. Sakitnya di atas sakit dia. Maka diajak merenung oleh Imam Haddad, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Kalau dia sadar dengan itu semuanya, maka dengan kefakirannya tidak semakin kecut hatinya. Karena apa? Bukan sebuah kebanggaan kalau orang punya kekayaan. Ingat, ini orang fakir yang diajak bicara. Bukan berarti orang kaya harus membuang hartanya, enggak, nanti ada babnya sendiri. Jadi si fakir yang lagi menuntut ilmu jangan merasa dengan kefakirannya tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tapi justru kefakiran ini akan
menjadikan sebagian orang sukses. Kalau kaya dia sering main. Gara-gara sering main jarang belajar. Gara-gara jarang belajar ketinggalan. Misalnya musim liburan yang punya duit bisa keliling ke sana kemari. Yang nggak punya duit dekem saja di rumah, akhirnya baca ngafalin, lebih pintar. Wa qaulu Rasulullah SAW, dan firman sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'mini. Namanya dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Bagaimana dikatakan sebagai surga? Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ketahuilah bahwa seenak-enaknya hidupnya orang di dunia dengan segala fasilitas duniawinya, enaknya seperti apapun, jika dibanding dengan akhirat maka sangat-sangat kecil. Seperti halnya begini, orang punya rumah lah, punya perumahan ya, Masya Allah. Rumah ada halamannya, rumahnya 200 meter persegi atau 300, agak gede lah. Rumahnya lengkap dengan dapur, kamar mandi 2, kamarnya ada 4, kemudian ada taman di belakang, kemudian macam-macam, ada untuk binatang, asik luar biasa. 300 meter persegi. Oh gede, perumahan-perumahannya 360 meter persegi atau 100 meter persegi. Lihat, dia dengan rumahnya itu sebenarnya sama ini nyaman-nyaman saja. Tatonya dia pergi ke rumah temannya, rumahnya itu tanah 3 hektar buat satu rumah, dengan tamannya, buat mainnya, buat bawa. Akhirnya apa ngomong, ya Allah, rumahku kecil banget. Kemarin mah sudah mengatakan rumahnya cukup gede, tapi gara-gara ngelihat rumahnya lebih gede lagi, maka rumahnya menjadi kecil, sehingga bisa mengatakan rumahku kayak kamar kecil. Padahal rumahnya tadi sudah merasa gede. Ini baru bandingkan dunia dengan dunia. Bandingan dunia dengan akhirat lebih dari itu semuanya. Yang merasa di dunia ini adalah merasa kenikmat dengan kekayaannya, kalau masuk surga ternyata kesenangan, keenakan di dunia enggak ada apa-apanya, kecil banget. Sehingga orang yang berada di dunia ini, seandainya di sampingnya kelihatan surga langsung, waduh kayak di penjara, saya pengen lompat ke surga, tapi nggak bisa ini. Kayak di penjara saya ini. Kenapa? Aduh, lah kamu punya mobil, enak semuanya, pesawat, helikopter. Surga lebih enak lagi. Kayak di penjara. Begitulah keadaan seorang mukmin itu di dunia itu seperti di penjara. Selagi belum ada kematian, maka dia seperti di penjara. Kalau sudah masuk surga, luas, nggak berbatas. Luas sekali. Maka gambarannya seperti itu. Begitu juga orang kafir itu, orang kafir yang dengan segala kesusahannya di dunia, kalau seandainya nasibnya susah, kesusahan di dunia, susah di dunia, sudah sakit-sakitan, suka ditempeleng sama orang, dibohongi, waduh macam-macam, korengan, jantungan di dunia dia, dengan segala penyakit orang kafir ini. Ketahuilah itu masih surga, Pak. Gimana surga ini? Sakit semuanya surga. Iya, dibanding siksa yang kau dapat di neraka nanti, ini masih lumayan. Kamu bisa nafas, bisa senyum, bisa nyeruput air segar, saya enak. Di neraka nggak ada itu semuanya. Berarti seolah-olah bagi orang kafir di dunia, biarpun sesusah kayak apapun, dia masih kerasa kayak surga dibanding keadaan di neraka nanti. Ini maksudnya riwayat ini dihadirkan oleh Imam Haddad agar kita merenung. Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha, mulai dari Allah menciptakan dunia ini, ma nadhara ilaha, Allah tidak pernah melihatnya. Hadis yang ditinggalkan, walau kana tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya yang namanya dunia itu ada nilainya di hadapan Allah, biarpun hanya senilai dengan sayapnya nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi oleh Allah. Karena dunia bagi Allah tidak ada nilainya, maka diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Orang beriman dikasih, orang kafir juga dikasih. Masih banyak ini, insya Allah kita tidak akan selesaikan bacanya. Mari kita merenung semuanya bahwa itu keadaan dunia. Nanti di pungkasan Imam Haddad akan menjelaskan bahwa ini bagi orang yang diuji dengan
dengan kefakiran. Tapi kalau orang dibenci oleh Allah dengan kekayaan, itu juga ujian sebetulnya. Sama ujian. Sehingga tidak perlu kita bawa sombong dengan kekayaannya atau minder dengan kefakiran. Hati-hati. Ya selalu nginget kena orang yang minder dengan kefakiran, maka dia akan sombong di saat kaya. Sebab ukurannya adalah, ukuran kemuliaannya adalah harta dan dunia. Maka rendahlah dia. Orang mukmin akan mulia dengan imannya, dengan agamanya, bukan dengan kekayaannya. Biarpun dia fakir, maka dia mulia dengan kekayaannya. Maka jangan sampai ada seorang beriman lalu minder. Kita harus percaya diri, karena kita punya Allah. Minder itu biasanya apa? Gampang tawadhu sama orang kaya dengan kekayaannya. Seorang yang alim sekalipun kalau tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Kita menghormati orang kaya karena dia orang soleh, bukan karena kekayaannya. Kita menghormati, mencintai orang kaya yang dekat dengan kita misalnya karena dia orang baik. Tapi kalau karena kekayaannya, kita tawadhu kepada seseorang karena kekayaannya, 2/3 iman kita hilang. Na'udzubillah. 2/3 imannya hilang. Maka siapapun dari kalian semua, wahai para santri, kalau Allah mengujimu dengan kekayaan, jangan sampai menjadi sombong dengan kekayaannya. Kalau diuji Allah dengan fakiran, jangan minder. Jangan merasa, saya enggak pantas. Enggak, yang mengangkatmu adalah Allah. Kita akan merasa mulia dengan Allah. Ada disiapkan namanya Rib'i, ada seorang utusan-utusannya Rasulullah. Mungkin pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu atau belum lupa saya. Dia diutus untuk datang ke seorang, bisa disebut kaisar lah, atau seorang penguasa. Orangnya adalah bukan orang yang keker, gagah, tidak dengan kendaraan yang mewah, compang-camping, sudah pakai tongkat, mungkin jalannya sudah miring, nggak menampakkan kalau dia adalah seorang yang gagah begitu. Lewat gerbang pertama bertanya, untuk apa kau? Aku mendapatkan perintah. Diutus oleh utusan baginda Nabi, bukan diutus oleh Rasulullah, diutus oleh utusannya baginda Nabi untuk menghadap kepada bosmu, atasanmu. Otomatis dari gerbang pertama laporan, ada yang mau ngadep, coba tanyakan kepada kaisar, boleh enggak? Diizinkan dari dalam, suruh masuk. Ditanya orangnya kayak apa sih? Orangnya krempeng, kurus, ini. Oh ya boleh, nggak bahaya dia. Kalau keker bawa senjata, jangan-jangan membunuh. Suruh masuk. Direndahkan. Suruh masuk dia. Masuk dengan miring-miring. Keledainya pun taruh diletakkan di luar, baru jalan. Jalannya pun kakinya pun yang sebelahnya juga narik ke tanah. Memang sudah lumayan, ya bukan orang keker gagah begitu. Akhirnya dipersilahkan duduk di samping sang penguasa, sang raja atau kaisar atau seperti itulah. Akhirnya duduknya pun juga langsung duduk, bukan seperti duduknya orang ketakutan dengan raja yang jalannya kesat, enggak, munduk ngerunduk, enggak, langsung dengan penuh keberanian begitu. Modelnya sih enggak tegap, tapi jalannya enggak pernah merasa merendah di hadapan raja semacam itu. Langsung duduk di sampingnya. Kaget ini. Kaisar ini kaget. Siapa kamu? Menjawab, aku adalah utusannya Rasulullah. Dia menjawab dengan bahasa tegas, nggak ada minder. Orang Islam kok minder? Itu rupanya dengan jawaban semacam ini menjadikan sang kaisar itu sendiri merasa terkagum dan hebat bener ini. Kalau utusan-utusan Muhammad saja kayak begini, bagaimana Muhammadnya? Wah, ini orang kecil begini saja punya keberanian kayak begini. Akhirnya ada hibah, ada wibawa. Ada wibawa di hadapan orang kafir, ada wibawa. Biarpun kurus, biarpun modelnya compang-camping, wibawa. Kenapa? Di hatinya tidak ada dunia. Makanya seorang ustadz, kalau di hatinya cinta kepada dunia, naudzubillah, duduk dengan orang kaya sudah mulai blingsatan matanya, sudah waduh, gayanya sudah actionnya, waduh, basa-basinya luar biasa. Biar dikasih amplop, jadi kasih duit sama orang kaya, naudzubillah, rendah sekali dia. Tapi kalau dia dengan izzah,
Dia merasa dirinya hanya mulia dengan agama, bukan dengan kekayaan, maka dia tidak akan rendah. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dibikin main-main oleh siapapun. Karena apa? Dia dengan Allah. Nah inilah yang perlu kita hadirkan. Imam Haddad didik kita semacam itu. Jangan sampai minder kita dengan kefakiran, jangan sombong dengan kekayaan. Yang minder dengan kefakiran ini bahaya sekali. Ya saya enggak, nah fakir enggak ada urusan kefakiran itu dan kekayaan. Orang bisa berjaya dengan fakir, kefakiran orang bisa berjaya dengan kekayaannya. Makanya kita selalu serukan, yang kaya tidak perlu sombong. Naudzubillah rendah. Yang fakir enggak perlu minder, yang fakir enggak perlu minder. Kita semua berlomba. Alangkah banyaknya kejadian. Ya ini namanya seperti roda kehidupan, ada saat di atas, saat di bawah. Bapaknya kaya, anaknya fakir. Bapaknya fakir, anaknya kaya. Bapaknya alim, anaknya bodoh. Bapaknya biasa, anaknya alim. Bisa itu semuanya. Maka mari kita menjadi generasi yang dicintai oleh Allah. Penerus-penerus. Kalau bapakmu alim, kamu menjadi penerus yang alim. Kalau bapakmu diberi oleh Allah kecukupan, semoga engkau diberi kecukupan terus. Yang kekurangan diberi kecukupan. Tapi ingat, dengan Allah. Ingat dengan Allah. Lah kuncinya ya ini. Jangan menjadi seorang fakir, merasa minder dengan kefakirannya. Sehingga modelnya orang yang fakir lalu minder dengan kefakiran itu gampang terkagum-kagum dengan dunia, memalukan. Masuk rumahnya orang kaya, wah aduh bagusnya lampunya, tiangnya mahal banget, berapa itu harganya? Wah di mana belinya itu? Wah, ya Allah, nasib benar tuh orang fakir. Di dalam hatinya ada kekaguman dengan dunia, naudzubillah. Kaya itu nasib. Kalau orang harus kaya, nasibnya kaya, sudah, nggak bisa tidak. Jatah dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan. Nggak ada urusannya dengan bapaknya punya modal tidak modal. Yang kaya hari ini pun bapaknya fakir. Bahkan kita menemukan orang yang saat ini hari ini sangat kaya, dia masih ingat kok. Anaknya masih ingat bahwasanya saya mengalami kefakiran yang luar biasa dengan bapak saya waktu itu. Makan pun saya kurang. Sekarang bapak saya hartanya melimpah. Jadi lihat, 15 tahun yang lalu fakir sekali, sekarang kaya raya. Mungkin. Maka penuntut ilmu yang tulus, pencari ridho Allah yang sesungguhnya, jangan menyandarkan sukses tidak sukses dengan dunia. Orang sukses bisa dengan kekayaannya, orang sukses bisa dengan kefakirannya. Artinya kaya dan fakir tidak boleh menjadi penghalang. Yang kaya syukuri, nanti akan disebut oleh Imam Haddad, yang diberi oleh Allah dengan kecukupan kekayaan, maka ambillah secukupnya. Kemudian gunakan untuk kebaikan, maka itu harta yang berguna. Nah, melatih kita untuk tidak hubbud dunia ini berat, harus terus diasah hati itu. Sudah kalau menjadi ustadz hubbud dunia itu nasib buruk, lihat. Urusan pemilihan kuwu ikut-ikut dijual. Ntar lagi pemilihan bupati ikut-ikut jual. Jualan agama akhirnya. Dia dapat duit. Belum lagi naudzubillah nerakanya sangat lebar. Kenapa? Bangunan duit pondok dimakan sama dia. Hubbud dunia. Hanya pengen action, pengen tampil mobilnya mewah, jamnya bagus, cincinnya bagus, semuanya gaya action, rumahnya mewah. Rumah mewah bukan dilarang, rumah bagus bukan dilarang, tapi dari yang halal, rezeki yang halal. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya raya. Itulah wahai para santri, dimanapun kalian berada, lihat, jangan merasa minder dengan kefakiranmu. Kalau merasa minder dengan kefakiranmu adalah modelnya gampang terkagum-kagum dengan kekayaan. Terkagum-kagum dengan kekayaan itu menjadi rendah di depan orang kaya, rendah tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Wa'lam, dan ketahuilah annar rizqa muqaddarun wa maqsumun. Ketahuilah wahai para santri, yang namanya rizki sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dibagi-bagi. Enggak akan tertukar rizkimu ini. Nggak akan tertukar. Sudah ditentukan bahwasanya kau akan mendapatkan kecukupan sudah ditulis oleh Allah, sudah ditulis, sudah ditentukan. Cuma nunggu waktunya saja. Wa minal ibadi man busita lahu wa wusi'a alaihi. Ada sebagian hamba yang dilapangkan rizkinya dan diluaskan rizkinya. Wa minhum man duyiqa alaihi wa quttir. Dan sebagian lagi ada yang dipersempit oleh Allah rizkinya. Hikmatun minallah, ada hikmahnya ini semuanya. Kalau orang paham, ketahuilah bahwasanya apapun yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya itu sesungguhnya adalah
upaya itu adalah untuk Allah memberikan pesan agar semakin dekat kepada Allah. Contoh, jika ada seorang hamba diberi Allah kekayaan, artinya kekayaan itu ngomong begini, wahai hamba Allah, aku kekayaan yang dikirimkan Allah kepadamu, maka gunakanlah aku untuk menuju Allah dengan cepat. Kefakiran yang datang pada seorang fakir pun dia akan berkata, wahai orang fakir, aku telah dikirim oleh Allah kepadamu, tujuannya adalah apa? Agar kau tidak banyak terlena dengan dunia dan agar engkau cepat kepada Allah dengan penuh kesabaran. Nah, ini. Jadi semua yang diberlakukan kepada hambanya ini adalah pesan-pesan. Kalau orang paham, maka cerdaslah. Disebutkan di sini, kalau kau menjadi orang fakir, awas jangan sampai dengan kefakiranmu lalu disebutkan tadi menjadi putus menuju kepada Allah, putus mencari ilmu, enggak ada. Semakin semangat. Wa in kunta ayyuhal murid, wahai murid, jika engkau adalah golongan minal muqaddari alaihim, termasuk golongan orang yang disempitkan rezekinya, fa'alika bisabri, maka hendaknya kau tekuni kesabaran, waridha, dan rela apa yang Allah berlakukan kepadamu, wal qana'atu, dan menerima apa adanya yang Allah berikan kepadamu, bima qasama laka, dari apa yang Allah bagikan kepadamu. Nah, ini iman, ridha kepada apa yang Allah berlakukan untukmu. Bima qasama laka rabbuk, apa yang Allah bagikan kepadamu, ridha. Wa in kunta minal muwassa'i, jika ternyata engkau golongan orang yang diberi oleh Allah kekayaan, fa'asib kifayataka, ambil secukupnya untukmu, wa khudh hajataka, ambillah hajatmu, mimma fiyadika, dari apa yang ada di tanganmu, wasrif, dan berikanlah sebagian yang lainnya, ma baqiya, selebihnya, fi wujuhil khairi, di dalam hal-hal kebaikan, wasubulil birri, dan jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan kebaikan, ketaatan. Jika engkau diberi oleh Allah kekayaan, ambil secukupnya untukmu. Kemudian jangan lupa selebihnya gunakan di jalan Allah, agar hartamu semua yang kau ambil dengan jerih payah itu kebawa ke surga. Jangan terlena. Maka kami seru kepada siapapun pemirsa, para pendengar, jika engkau adalah golongan orang kaya, jangan tinggalkan kekayaanmu di dunia, bawa ke akhirat. Maka bergabunglah dengan program kemuliaan. Para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan rumah Anda, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, bekerja keras, cari rezeki, cari uang. Akan tapi setelah itu kemana akan kita infakkan harta tersebut? Iya, untuk keluarga secukupnya. Akan tapi kita pun juga harus punya perjuangan, dan itulah yang akan menjadikan pangkat kita terus naik, pahala terus mengalir, karena kita punya andil kebaikan dalam proyek-proyek akhirat, pesantren, masjid, dan yang lainnya. Maka hei orang kaya, dengar ini. Sekaligus kami ingin sampaikan bahwa di Al-Bahjah banyak program. Ada program pondok pesantren, ada program media, banyak program. Bahkan pun kita siap untuk membuka pondok dengan cabang-cabang yang banyak. Kita ingin membuat cabang-cabang karena kami yakin setiap cabang akan bermanfaat paling tidak untuk orang yang ada di kiri kanan tempat tersebut. Akan mengundang pejuang-pejuang. Kami ajak para kekasih Allah, Anda yang dengan kekayaan Anda, jangan Anda tinggalkan. Mari kita gunakan harta kita ini untuk Allah dan Rasulnya. Berikan dermakan. Jangan nunggu di saat kita mati. Kalau sudah mati nggak akan berguna itu semua. Dan kalau kita sering menggunakan harta kita untuk kebaikan, maka ketahuilah harta tidak akan menjadi penghalang kita menuju kepada Allah. Tapi kalau sudah harta tidak pernah kita gunakan untuk kebaikan, maka ketahuilah harta itu akan menjadi penghalang. Susah menuju jalan kepada Allah. Susah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia sudah dikuasai oleh dunia, menjadi budaknya dunia. Salat jarang, ibadah jarang, ketemu ulama jarang. Ada orang fakir, saat fakir Masya Allah dekat dengan ulama, giliran kaya bubar. Itu nasib buruk bagi dia. Maka mari kita selalu dekat dengan ulama Rasulullah, kita dekat dengan kebaikan, baik dalam keadaan apapun, dan semoga Allah mencukupkan rezeki kita semuanya. Nasihat khusus untuk para santri dimanapun berada, masalah kesehatan di hari semacam ini, di keadaan semacam ini, tolong, kami tidak menyuruh kepada santri Al-Bahjah saja, jaga ini prosedur medis, prosedur kesehatan tolong dipenuhi, dipatuhi. Selagi Anda bakal akan berbaur dengan orang baru bagi Anda, maka hendaknya Anda waspada, dimulai dari menjaga jarak, kemudian Anda juga pakai masker. Dan gunakan masker Anda dengan niat bukan Anda menghindar dari penyakit, tidak itu saja. Akan tapi lebih utama lagi adalah Anda niat menggunakan masker agar orang lain nyaman dengan Anda. Tidak tertular dengan kekotoran Anda. Tidak tertular dengan penyakit yang ada di Anda, virus di Anda. Kadang kita sering egois pakai masker biar kita tidak kena penyakit. Oh enggak, kita menggunakan masker agar menolong saudara kita juga.
Niatnya dirubah agar kita punya kesadaran berbuat baik dengan orang lain. Maka juga para santri, kami sampaikan kepada siapapun, semua para santri ini, kalau ternyata dirimu merasa ada flu dan sebagainya, segera melapor dan akan ditempatkan tempat yang berbeda. Jadi kamu jangan egois, hanya menjaga keselamatan diri sendiri, tidak. Akan tapi jagalah keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain kamu jaga. Kalau kamu memperhatikan orang lain, maka Allah akan memperhatikanmu. Kalau kamu menjaga orang lain, maka Allah akan menjagamu. Itu yang harus kamu perhatikan. Enak ya? Para santri semuanya, gunakan masker, jaga jarak. Apalagi santri yang di luar, santri yang dimanapun kalian berada, sering keluar masuk, pergi ke pasar, ke toko, bekerja, tolong jaga prosedur kesehatan. Ketahuilah bahwa kalau kita sudah berusaha, maka pantas ditolong oleh Allah. Kalau kita sembrono, nggak pantas ditolong. Sok tawakal dan sebagainya. Tawakal itu ikat dulu baru tawakal, kata Nabi. Jadi kita tawakal setelah berusaha, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Dan kepada para pesantren, para pondok-pondok pesantren, hendaknya menjaga siapa yang keluar masuk harus diwaspadai. Ini hari ini memang kita dididik untuk seperti itu. Dididik kita untuk perhatian kepada orang lain, menjaga orang lain, jangan egois. Ingat, yang ada sedikit batuk, flu, segera lapor. Dan ngambil tempat yang berbeda supaya yang lainnya nyaman. Enggak perlu mengejar sop pertama karena darurat saat ini. Sop pertama orang-orang yang sehat, berikutnya sehat. Kalau ternyata dirimu kurang sehat, ambil tempat yang lain, pahalanya sama. Karena apa? Kebiasaanmu senang di sop yang pertama, cuman karena satu hal saat ini ada flu dalam dirimu, maka ngambil tempat yang berbeda. Pahala tetap mengalir, Allah Maha Kasih kok. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah menjauhkan kita dari yang haram, mudahkan pintu halal. Allah menjauhkan kita daripada hubbud dunya, dan semoga Allah mudahkan urusan dunia untuk kita. Allah menjadikan dunia di tangan kita, tidak di hati kita. Semoga Allah memudahkan kepada orang tua kalian dalam mencari bekal untuk menuntut ilmumu. Lapang rizki mereka, panjang umur, saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada guru kita. Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada orang tua kita. Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada saudara-saudari kita. Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada kawan-kawan seperjuangan dengan kita. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.